Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu ya Naya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini Bu Hani akan menjelaskan bahasa Indonesia, yaitu masih materi tentang teks deskripsi, yaitu tentang struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan juga langkah-langkah penyajian. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah pengenalan. Nah, pengenalan dalam teks deskripsi. Nah, identifikasi ya, kalau seseorang itu biasanya disebutnya identitas diri. Nah, ini teks deskripsi dalamnya juga ada identitas, namun disebutnya identifikasi ya, perkenalan, pengenalan. Nah, pengenalan suatu objeknya yang akan dibahas. Nah, isinya apa saja? Biasanya berisikan nama objek. Nama objek itu misalnya kamu ingin mendeskripsikan tentang bunga. Nah, berarti objeknya adalah bunga. Nah, lalu berisikan juga lokasi. Nah, misalkan kamu ingin mendeskripsikan suatu tempat, berarti kan ada lokasinya. Lokasinya di mana? Lalu sejarah lahirnya. Sesuatu biasanya ada awal mulanya itu kenapa bisa terjadi. Nah, itu kamu bisa ditulis sejarah lahirnya. Maknanya apa? Misalnya makna penggunaan barang tersebut itu untuk apa digunakan. Nah, nama dan pernyataan umum tentang objek. Pernyataan umum itu hanya pernyataan hal-hal kecil tentang objek tersebut. Nah, ini merupakan contoh identifikasi. Lalu, yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini biasanya bagian objek diperinci. Nah, diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, deskripsi bagian dapat dikembangkan berdasarkan beberapa hal. Nah, perincian ini ada pengembangannya lagi. Nah, pengembangannya itu yang pertama yaitu berdasarkan ruang. Misalkan kamu menjelaskan atau mendeskripsikan suatu tempat, kamu bisa menggambarkan ruang tata letaknya di mana berdasarkan lokasinya atau penempatannya. Misalkan kalau kamu ingin mendeskripsikan suatu tempat seperti tadi, lokasinya seperti apa, atau misalkan kamu ruang dari tata letaknya, misalkan toko ini di depannya terdapat rumah sangat besar seperti itu. Atau kamu ingin mendeskripsikan suatu tumbuhan yang ada di rumahmu, kamu bisa tulis misalkan pohon mangga di rumahku berada di sebelah kiri rumahku. Nah, itu merupakan ruang. Nah, lalu ada juga deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, bagian-bagian ini misalkan kamu ingin mendeskripsikan rumahmu, itu yaitu bagiannya di dalamnya terdapat apa saja, ruang tamu, kamar mandi, atau hewan, misalkan telinganya seperti apa, bisa digambarkan. Atau juga benda-benda tertentu, misalkan benda tersebut berbentuk kotak. Nah, itu merupakan bagian-bagian objek, anggota bagian-bagian. Lalu ada juga berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, deskripsi juga bisa menulis tentang suatu acara. Nah, menulis suatu tentang acara ini bisa digambarkan. Misalnya nih, kamu setelah mendatangi suatu acara, misalnya acara ulang tahun temanmu. Nah, kamu bisa menggambarkan nih acara tersebut itu kemarin itu seperti apa saja. Nah, di sini awal mula meningkat. Misalkan pada awal-awal mula acara itu seperti apa, inti acaranya itu seperti apa, lalu penutupnya bagaimana. Nah, lalu yang terakhir juga ada juga nih pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, pengembangan ini yaitu bagian-bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya kamu mendeskripsikan tentang tumbuhan buah mangga di rumahmu, kamu bisa memfokuskan tentang
buahnya yang manis kamu jelaskan lagi seperti apa, atau kamu ingin mendeskripsikan suatu tempat wisata, kamu bisa memfokuskan tempat yang paling terbaik di lokasinya tersebut, di tempat wisata tersebut. Lalu ini merupakan contoh dari deskripsi bagian. Nih ya, banyak nih. Ini berdasarkan ruang. Ini berdasarkan bagian-bagian. Ini yang berdasarkan sesuatu yang berlangsung. Lalu ini berdasarkan berupa pemfokusan. Dan yang terakhir yaitu penutup atau simpulan. Nah, bagian penutup ini berisikan kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Kamu tahu ya, kesan. Nah, kesan itu biasanya kamu memberikan suatu pernyataan, misalnya, aku sangat menyukai tempat ini, tempat wisata ini karena apa? Nah, itu merupakan kesan. Kesan itu bisa kamu tulis di bagian akhir simpulan. Ini contoh dari simpulan, penutup atau simpulan. Ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi yang pertama ada kalimat rincian. Nah, kalimat rincian merupakan sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan, informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama ataupun gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, isinya kalimat rincian menjelaskan atau menggambarkan tentang detail penjabaran suatu objek yang dimaksud. Nah, contoh-contohnya yaitu bisa menceritakan asal-usulnya, manfaatnya, contoh-contoh, proses, data diri seseorang. Nah, ya, di sini maksudnya deskripsi kan ada berbagai macam ya. Entah itu suatu tempat wisata, berarti kamu bisa memasukkan asal-usulnya. Lalu barang, kamu mendeskripsikan suatu barang, kamu bisa menulis manfaatnya. Lalu kamu bisa juga mendeskripsikan tentang seseorang. Nah, berarti kamu bisa menulis tentang data diri seseorang tersebut, entah umurnya berapa tahun, lahir di mana, atau hal-hal yang terkait data diri seseorang tersebut yang kamu deskripsikan. Ini merupakan contoh dari kalimat rincian. Nah, yang kedua yaitu kalimat yang menggambarkan penginderaan. Nah, indera ya, panca indera. Penglihatan, pendengaran, atau perasa. Nah, teks deskripsi ini kesannya berdasarkan efek panca indera sehingga pembaca yang membaca teks deskripsi tersebut seolah-olah benar-benar melihat, benar-benar mendengar atau merasakan ataupun terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. Misalkan kamu menulis tentang lokasi wisata. Nah, seakan-akan dia tuh benar-benar melihat lokasi wisata tersebut karena berdasarkan deskripsi yang kamu tulis. Nah, ini merupakan contoh menggambarkan penginderaan. Entah itu penglihatan, pendengaran, atau merasakan. Nah, selanjutnya yaitu sinonim. Nah, sinonim yaitu persamaan. Jadi, terdapat penggambaran tentang sesuatu. Misalkan ingin menggambarkan sesuatu yang bahagia, kamu bisa menulisnya dengan kata senang. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi, berisikan makna yang mirip ya atau sama. Nah, lalu yang keempat yaitu kata depan. Nah, kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang diikuti oleh nomina atau pronomina. Nah, kata depan ini digunakan untuk mengantar sebuah objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek kalimat. Nah, kata depan biasanya yang pertama digunakan untuk menentukan suatu tempat. Misalkan, nih contohnya di rumah, di Surabaya.
di Bandung, di sana, di kiri, di kanan. Untuk menentukan suatu tempat atau tata letak ini di-nya harus diberi spasi, diberi jarak. Lalu kata depan di, ke, atau dari untuk imbuhan dari suatu kata, misalkan untuk sebuah kata kerja, ini digabung. Contohnya, dibeli, dimakan, ini di-nya digabung. Ya, misalkan dicuci. Nah, ini kan suatu hal yang dikerjakan, berarti harus digabung. Selanjutnya, kata depan di, ke, ataupun dari digunakan dalam kalimat sebagai judul. Maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Ini contohnya. Berlibur ke Pulau Belitung. Ke-nya harus kecil ya. Lalu selanjutnya kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut hipernim atau kata khusus disebut hiponim. Nah, contohnya hipernim itu seperti buah. Sedangkan hiponimnya, kata khususnya, kata umumnya buah, kata khususnya seperti durian, anggur, jeruk. Jadi buah itu merupakan kata umum, sedangkan dikhususkan lagi disebutkanlah buah-buahan itu tersebut apa. Atau contohnya ikan. Nah, ikan merupakan hipernim atau kata umum, sedangkan kata khusus atau hiponimnya yaitu hiu, paus, lele, atau lumba-lumba. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ada 4. Yang pertama yaitu awalan, disebut juga prefiks. Nah, prefiks ini ada men, ber, di, ter, pen, per, se, dan ke. Ini contoh dari mendengar ya. Mendengar. Atau mengunci. Kata dasarnya adalah kunci. Digabung menjadi mengunci. Atau menghijau. Nah, dan kata dasarnya adalah hijau. Lalu ber. Nah, prefiks ber, contohnya bernama, berbaju. Lalu ada diketik, diambil, dikelola, di Bandung, di sana. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya terpukau. Kata dasar adalah pukau. Terkuat, terbawa. Lalu atau bisa juga ini pemirsa. Nah, pemisah. Ya, pemisah. Ini kata dasarnya pisah, pemisah. Nah, lalu penguji. Kata dasarnya uji. Kata dasar itu adalah kata yang kecilnya ya, sebelum diberi imbuhan. Lalu penggaris. Nah, kata dasarnya garis, penggaris. Pengubah, perasa. Lalu ada Nah, pertajam. Kata dasarnya tajam, bertajam. Perkuat, kata dasarnya kuat, jadi perkuat. Lalu ada sedunia. Ya, itu contohnya. Sesama. Lalu ada ketua atau ketiga, keempat, seperti itu. Selanjutnya ada imbuhan infiks, yaitu sisipan. Nah, membentuk kata sisipan. Nah, yang pertama itu ada Nah, itu contohnya sidik, selidik. Nah, dari kata sidik ditambahkan jadi selidik. Lalu ada bisa yaitu tali. Ditambahin jadi temali.
ada R. Nah, R ini contohnya adalah sabut, jadi serabut, atau kudung, jadi kerudung. Selanjutnya ada imbuhan akhiran, yaitu sufiks. Sufiks biasanya ada 4. Nah, yang pertama yaitu diakhiri dengan imbuhan kan. Contohnya sadarkan, katakan. Kata dasarnya adalah sadar, lalu imbuhannya kan. Selanjutnya an. Pegangan, pegang merupakan kata dasar, lalu diberi imbuhan an, pegangan. Didikan, balasan, makanan, makanan. Selanjutnya i, akhiran i. Kata dasarnya hormat, diberi imbuhan akhiran i menjadi hormati. Lalu juga kata dasar obat diberi imbuhan akhiran i, imbuhan sufiks i menjadi obati. Selanjutnya nya. Nah, di sini kata dasarnya durasi, diberinya jadi durasinya. Lalu kata dasar tempat menjadi tempatnya. Nah, yang terakhir ada konfiks, yaitu imbuhan yang awalan dan akhiran. Yang diberi imbuhan awalan dan akhiran. Nah, contohnya kean, yaitu keindahan. Ke, kata dasarnya indah, lalu diberi an, keindahan. Lalu peran. Peran, awalan per, kata dasarnya toko, lalu akhirannya an, pertokoan. Lalu juga ada penyan. Nah, penyan ini awalannya pe, lalu sambutan. Sambut kata dasarnya, lalu kata akhirnya an. Nah, digabung jadi penyambutan. Nah, lalu ada kata dasarnya tayang, lalu diakhiri an, penayangan. Nah, T ini menjadi n ya, dileburkan menjadi n, penayangan, bukan petayangan, tapi penayangan. Selanjutnya ada menyan, bisa menyanyikan. Selanjutnya ada beran, itu bisa bersamaan. Selanjutnya ada sean, itu bisa seadanya, jadi kata dasarnya ada. Atau lama, selamanya. Ya, itu merupakan kata berimbuhan. Selanjutnya ada majas ya. Majas yang sudah Bu Hani kemarin jelaskan. Salah satu contohnya ada personifikasi. Lalu selanjutnya menyajikan teks deskripsi. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Pertama, apa sih yang mau kamu tulis? Apakah kamu ingin menulis teks deskripsi tentang tumbuhan, hewan, suatu tempat, ataupun seorang temanmu ya. Itu hal-hal yang sudah kamu pikirkan, yang sudah ada gambaran ya, agar tidak membingungkan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan. Nah, tujuannya apa kamu menulis atau menyusun teks deskripsi ini? Nah, setelah menentukan tema ataupun objek, kamu harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya apa. Kamu menulis teks deskripsi tersebut, ingin memberitahu kepada pembaca tentang hal itu atau bagaimana. Lalu ketiga, mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Setelah kamu mendapatkan atau menemukan tujuan, lalu kamu juga mengumpulkan data-data. Entah itu misalkan suatu tempat kamu harus mengetahui lokasinya atau bagian-bagian pada objek tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik. Nah, urutkanlah sesuai dengan strukturnya ya. Lalu yang kelima, menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, setelah kamu tentukan tujuan, lalu kamu juga mempunyai data-data yang lengkap, kamu juga sudah menyusun strukturnya dari awal. Nah, kamu juga menguraikan kerangka menjadi teks deskripsi yang sesuai. Nah, dalam kebahasaannya pun sesuai, seperti itu ya.
Sekian dari Bu Hani, hanya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.